Inna ad-dina 'indallahil Islam. Baik, ini ada pertanyaan, ada soalan di luar materi ya, soalan di luar pembahasan. Apa sebenarnya agama orang-orang dalam kisah Ashabul Ukhdud? Ya, qutila Ashabul Ukhdud an-nari dhatul waqud, kan begitu? Ya. Mereka wujud sebelum dakwah Islam, beragama Nasrani. Tetapi dalam nas disebutkan dimasukkan ke sorga. Adakah mereka beragama Nasrani yang asal atau sudah beriman? Ini kan ada kisahnya ya. Kenapa Ashabul Ukhdud itu yang disebutkan di kisah anak muda itu. Anak muda yang seorang raja, dia punya tukang sihir. Ketika tukang sihirnya sudah tua, raja berkata kepada tukang sihir, cari anak muda pelanjutmu. Maka anak muda ini pun belajar sihir dari tukang sihir. Maka suatu hari tengah jalan, dia dari rumahnya berangkat ke rumah tukang sihir. Di tengah jalan dia ketemu seorang rahib. Iya. Jadi dia ketemu dengan seorang rahib. Rahib ini bahasa untuk orang Yahudi ya, rahib. Iya. Ahli agama. Dan dia masih di atas agama yang lurus. Maka begitu dia mendengarkan ajaran rahib, anak muda ini tertarik. Maka sebelum dia pergi ke tempat tukang sihir, dia singgah dulu di tempat rahib. Maka mulai ada masalah untuk anak muda ini. Kenapa? Kalau dia singgah di tempat rahib, akan terlambat ke tempat tukang sihir. Tukang sihir marah pula, dipukul anak mudanya. Kalau dari tempat tukang sihir, dia terlambat pula pulang ke rumahnya. Akhirnya dipukul oleh siapa? Oleh ibunya. Ya, maka suatu hari rahib ini ajari anak muda, kamu kalau dimarahi oleh tukang sihir, bilang saya ditahan oleh ibu saya. Kalau ibu kamu marah, bilang saya ditahan oleh siapa? Tukang sihir. Maka selesai masalahnya. Ya. Maka suatu hari ada hewan yang menghambat manusia sehingga manusia tak boleh lewat di jalan itu. Maka anak muda ini pun berkata, ya Allah, disinilah kesempatan. Saya akan buktikan bahwa ajaran rahib ini lebih bagus daripada ajaran tukang sihir. Anak muda ini pun berdoa, ya Allah, kalau memang ajaran rahib ini lebih baik daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah hewan itu dengan batu ini. Dilempar batu itu mati. Maka semenjak itu dia pun semakin yakin dengan ajarannya siapa? Si rahib ini. Jadi datang ke tukang sihir itu dia terpaksa saja. Ya, sampai Allah berikan kepada anak muda ini berbagai karamah. Dia mampu pula sembuhkan orang sakit. Sakit aneh-aneh pun sembuh sama anak muda ini. Ya. Sampai ada yang tidak melihat, sama anak muda ini didoakan, sembuh pula. Boleh dia melihat. Suatu hari kawan raja, teman duduk raja, pendamping raja itu, dia pergi ke tempat anak muda ini. Kawan raja ini buta. Ya. Datang ke tempat anak muda ini. Maka dia pun berkata, saya minta diobati. Kata anak muda ini, saya tidak boleh mengobati. Yang menyembuhkan adalah Allah, Tuhan saya dan Tuhan kamu. Kalau kamu beriman kepada Allah, maka saya akan berdoa kepada Allah supaya menyembuhkan kamu. Maka dia pun beriman kepada Allah. Didoakan oleh anak muda, sembuh kawan raja. Balik pula kawan raja ini ke raja. Raja tanya kepada kawannya, siapa yang menyembuhkan kamu?
Maka dia berkata, Tuhanku yang menyembuhkan saya. Nah, marahlah rajanya. Kamu punya Tuhan selain daripada saya? Terus disiksa kawannya ini. Sampai dia tunjukkan bahwa yang mengajari dia adalah siapa? Anak muda. Anak muda terus disiksa. Sampai dia tunjukkan bahwa yang mengajari dia adalah siapa? Si rahib. Maka kawan raja dan si rahib dibunuh, dibelah menjadi dua. Sisa anak mudanya. Anak mudanya diperintah oleh raja dibawa ke tengah laut. Suruh masuk Islam. Apa kembali kepada agamanya? Agama raja. Kalau tidak dilempar ke laut. Maka anak muda berdoa, Allahumma kfini syarrahum kaifa syi'ta. Ya Allah, cukupilah saya dari kejelekan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Maka tiba-tiba bergetar perahu itu, jatuh mereka semuanya, selamat anak muda. Balik lagi dia ke raja. Raja kirim lagi pasukan, jemput dia ke gunung. Tiba di gunung, raja pesan, kalau dia tidak kembali kepada agama raja, lemparkan dia sampai mati. Begitu sampai di gunung, dia berdoa lagi kepada Allah. Bergetar gunungnya, jatuh semua pasukan raja. Dia balik lagi ke raja. Ya. Maka raja ini akan selalu berusaha membunuh dia. Dan anak muda tidak akan lepas. Dia lari kemanapun akan dicari oleh raja. Jelas ya? Maka anak muda pun berkata, kamu kalau ingin membunuh saya, caranya begini. Kumpulkan seluruh manusia di padang lapang, satu tempat, semua manusia, semua kumpulkan. Kemudian ambil dari panah saya, kemudian kamu panah ke dahi saya, dan baca Bismillahi Rabbil Gulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Maka raja pun melakukan hal tersebut. Ya, dia panah dengan membaca Bismillahi Rabbil Gulam, didengar oleh orang-orang yang hadir. Dan rakyat ini semua tahu bahwa raja berusaha membunuh anak muda tapi tidak pernah berhasil. Tapi begitu raja baca Bismillahirabbil Gulam dengan nama Allah, Robnya anak muda, dia panah, mati anak mudanya. Maka orang-orang pun semuanya masuk Islam. Nah, maka raja pun membuat parit-parit untuk membakar mereka. Itulah kisah Ashabul Ukhdud. Jelas ya? Kisah Ashabul Ukhdud. Ya wallahu ta'ala alam.